Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kakek asal Garut mencabuli anak tirinya yang lumpuh berulang kali. Seorang pemuda membacok anggota keluarganya. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Terjadi lagi, makan bergizi gratis basi dan ada ulatnya di kota Cirebon. Banjir merendam pembangunan rumah panggung di Dusun Kampek, Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang. Selain rumah dan akses jalan, banjir yang merendam Karawang juga menggenangi proyek pembangunan rumah panggung di Desa Kalangligar, Teluk Jambe Barat. Proses pembangunan menjadi terganggu karena genangan cukup tinggi mencapai setengah meter. Para pekerja mengevakuasi material proyek agar tidak rusak tergenang banjir. Petugas BPBD Karawang mengimbau warga untuk waspada karena khawatir banjir susulan. Hingga saat ini ada 2 dusun terdampak banjir, yaitu Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek di Desa Kalangligar. Program pemerintah provinsi untuk rumah panggung, solusi untuk penanganan banjir. Jadi dibangun rumah panggung yang saat ini sedang dikerjakan sekitar 24 unit. Terhambat nggak Pak? Kan ini udah ada banjir untuk menggenangi ini pembangunan. Kalau untuk dibilang terhambat ya terhambat karena ini air sudah mulai masuk ke pemukiman ini. Puluhan ribu ekor ayam broiler mati terbakar di dalam insiden kebakaran kandang ayam di Desa Margajaya, Kabupaten Sumedang. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api tiba-tiba muncul dan melalap 2 unit kandang ayam broiler di Dusun Bojong Kaler, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Selasa dini hari. Kebakaran yang terjadi sekitar jam 4 pagi itu membuat warga sekitar panik. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas damkar berjibaku untuk memadamkan api yang sempat berkobar selama lebih dari 1 jam. Akibat kebakaran ini, 2 unit bangunan rata dengan tanah. Tak hanya itu, sebanyak 10.000 ekor ayam broiler di dalam kandang pun mati terpanggang. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Laporan kebakaran terkait kebakaran kandang ayam yang kami langsung melakukan proses pemadaman dengan 2 unit pemadam kebakaran. Nah, untuk dugaan mungkin masih tahap penyelidikan dari pihak terkait. Sekarang lagi proses pendinginan biar tidak ada penyalaan kembali dan dipastikan bangunan ini 100% terbakar. Kerugian sendiri Bang yang dialami? Nah, untuk kerugian sendiri itu kurang lebih dari 200 juta. Ini kandang ayam gini Bang ya? Ya, ini ternak ayam. Sementara ini belum diketahui penyebab munculnya api. Petugas gabungan masih melakukan penyelidikan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Makan bergizi gratis dengan kondisi basi dan temuan ulat kembali terjadi di Sekolah Dasar Negeri Argapura di Kota Cirebon. Beruntung makanan belum sempat dikonsumsi siswa sehingga tidak sampai terjadi keracunan massal. Tadi ada yang ada ulatnya juga. Terus ini untuk sayuran saya minta yang higienis. Temuan menu makan bergizi gratis dalam kondisi sudah basi dan berulat terjadi di Sekolah Dasar Negeri Argapura, Kelurahan Arga Sunya, Kota Cirebon, Senin siang. Pihak sekolah dan wali murid mendapati makanan bergizi gratis dalam kondisi sudah basi dan mengeluarkan aroma kurang sedap. Bau ditimbulkan dari salah satu menu sayuran sehingga tidak layak dikonsumsi. Bahkan ditemukan pula adanya ulat pada sayuran yang diduga berasal dari kacang panjang.
Pihak sekolah kemudian langsung menginstruksikan para murid agar tidak mengonsumsi sayuran pada MBG tersebut. Pas dibagiin sama saya itu masing-masing emang udah tercium semua basi, iya. Selain basi mungkin ada temuan apa? Ada ulet satu, kemungkinan itu ulet dari sayur kacangnya, kacang panjang, iya. Pihak MBG harus forensik lah dengan adanya aduan-aduan, jangan sampai sembarangan. Kemudian masaknya ini tolong jangan terlalu malam, kelamaan kan bisa basi. Gitu. Temuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak puskesmas tempat. Pihak polisian menerima laporan juga mendatangi sekolah dan mengambil sampel untuk diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk diuji di laboratorium. Beruntung makanan yang dapat memicu diare tersebut sudah terdeteksi dan tak sampai dikonsumsi para siswa. Kami temukan yang tidak layak itu hanya sayuran. Jika itu dikonsumsi akan terjadi apa dampaknya? Kalau dikonsumsi biasanya diare ya. Kalau kayak gitu konsumsi biasanya kan terjadi infeksi, diare atau mual, muntah. Ya seperti orang keracunan makanan. Pihak sekolah berharap agar pihak SPPG dapat lebih teliti lagi dalam memasak ataupun memilah bahan-bahan makanan. SPPG juga diminta untuk tidak memasak pada malam hari atau jauh dari waktu pendistribusian MBG. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Kecelakaan mikrobus maut di jalanan Turun Cai di Jalan Raya Wado Malangbong, Kabupaten Sumedang diduga karena kendaraan hilang kendali sehingga menabrak tembok penahan tebing sebelum akhirnya terguling. Dugaan ini diperkuat hasil olah TKP dengan tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian. Tim gabungan Satlantas Kepolisian Resor Sumedang dibantu Ditlantas Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara tergulingnya mikrobus di Turunan Cai, Jalan Raya Wado Malangbong, Kabupaten Sumedang, Senin pagi. Tim mengerahkan alat khusus Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, apakah karena kelalaian manusia, kondisi jalan, kondisi kendaraan, hingga faktor cuaca. Dari olah TKP awal terungkap, kecelakaan yang merenggut 4 nyawa peziarah itu diduga terjadi karena mikrobus kehilangan kendali saat melewati jalan Turun Cai. Mikrobus kemudian menghantam penahan tebing sebelum akhirnya terguling dalam posisi melintang di tengah jalan. Dugaan ini diperkuat dengan tidak ditemukannya tanda bekas pengereman di lokasi. Kondisi diperparah karena kondisi jalan memiliki kemiringan 80 derajat. Meski demikian, polisi masih menunggu keterangan sopir karena saat ini masih dirawat. Kita membackup dengan menggunakan alat TAA. Tujuannya adalah kita membuat terang apa yang menjadi penyebab kecelakaan, baik dari faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan maupun faktor cuaca lingkungan. Ya, itu yang kita tujuan kita turun ke lapangan, membackup asistensi Polres, apa yang sudah dilakukan Polres, apa yang dilakukan oleh kita itu sinkron. Kalau penyebabnya sudah diketahui? Penyebabnya tentunya inilah proses TAA, ini memakan waktu mungkin kurang lebih 1-2 jam. Kita akan teliti dari hasil apa yang sudah kita scan, apa yang sudah kita mintai keterangan dari beberapa saksi, apalagi sekarang si sopir masih dalam keadaan dirawat. Jalan Turunan Cai memang dikenal angker dan mematikan, terutama pada malam hari karena minim penerangan. Kecelakaan mikrobus Sabtu malam lalu menurut warga bukan kali pertama terjadi. Sering. Udah sering banget ya? Sering kan. Ini ke depan rumah saya ini udah 5. Udah kelima. Semuanya fatal? Ya fatal. Yang meninggal ya biasa yang parah. Yang meninggal ada. Emang dari warga ini jalannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Katanya jalannya serem. Biasa nyebutnya apa? Mungkin jalan tengkorak apa gimana? Biasanya ya nyebut jalan tengkorak, ada yang banyak itu yang istilah-istilah itu banyak. Mikrobus yang membawa 19 anggota rombongan peziarah terguling pada Sabtu malam lalu. 3 orang dinyatakan meninggal di tempat dan 1 lagi meninggal usai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Umar bin Hadikusuma. Sementara 12 korban lainnya masih dirawat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.